Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah pertemukan kembali dalam kajian lanjutan fikih jenazah dan insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan membahas bab ketujuh dari kitab fikih janaiz buah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah taala, yaitu tentang penyampaian berita kematian. Salawat teriring salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Pembahasan tentang kematian ini terkesan memang mudah, tapi ternyata banyak sekali sunnah-sunnah yang terlupakan berkait dengan masalah kematian ini, karena umumnya di masyarakat kita jarang dijelaskan secara rinci dan detail berkait dengan masalah ini. Bahkan tentang kematian biasanya hanya dimonopoli oleh orang-orang tertentu. Walau terkadang tidak dibekali dengan ilmu. Sementara pengurusan jenazah mulai dari sakitnya sampai dikuburkan, di situ ada tuntunan, itu sunnah Rasulullah SAW yang mengaturnya. Kalau kita melakukannya insya Allah ta'ala itu bernilai ibadah dan menjadi sumber pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terkecuali terkait dengan penyampaian berita kematian ini. Alhamdulillah hadir ya di tengah kita kitab buah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani yang memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan penjelasan atau petunjuk Rasulullah SAW terkait dengan masalah kematian. Dan kita telah jelaskan 6 bab sebelumnya, dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan bahas bab yang baru, itu yang ketujuh tentang penyampaian berita kematian. Kalau sebelumnya Syekh Albani telah menyinggung bahwa berita kematian itu tidak boleh disampaikan atau diberitakan seperti orang-orang jahiliyah dulu melakukannya, di mana mereka biasanya mengirim beberapa orang untuk menyampaikan berita-berita itu di lorong-lorong jalan-jalan mereka itu, bahwa si fulan meninggal dan seterusnya. Dan na'yu atau penyampaian berita kematian semacam ini dilarang. Dan Rasulullah SAW yang memberikan tuntunan kepada kita bagaimana cara penyampaian berita kematian itu yang dibolehkan. Poin yang ke-23. Syekh Albani rahimahullahu taala mengatakan hukum menyampaikan berita kematian yang tidak serupa dengan praktek kaum jahiliyah. Dan ini diperbolehkan, kata beliau. Diperbolehkan menyampaikan berita atau kabar kematian jika tidak serupa dengan praktek penyampaian yang dilakukan jahiliyah. Bahkan penyebaran berita itu menjadi wajib jika tak ada orang yang akan mengurus, memandikan, mengapani,
dan mensolati mayat atau jenazah orang yang meninggal tersebut. Lalu beliau bawakan beberapa hadis berikut. Pertama, hadis dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an najashiyya fil yawm alladhi mata fihi kharaja ila al-musalla fasabba bihim wa kabbara arba'ah. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengumumkan kematian Raja Najasyi. Pada hari kematiannya, beliau berangkat ke tempat salat, kemudian membuat barisan bersama mereka, yaitu para sahabat, dan bertakbir 4 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syaikhaini dan selain keduanya, yaitu Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Riwayat ini, kata beliau, berikut beberapa tambahan dari beberapa jalur periwayatannya akan disebutkan kemudian pada masalah poin yang ke-62. Ini akan diulang kembali nanti. Pada hadis ke-7 kata beliau. Inilah salah satu dari beberapa hadis yang beliau bawakan tentang bolehnya mengumumkan kematian. Bahkan bukan hanya boleh, dalam kondisi tertentu, ketika misalkan kaum muslimin tinggal di wilayah minoritas, mungkin tetangganya itu kebanyakan non-muslim, maka dalam hal ini kalau keluarganya tidak cukup ilmu dalam mengurus jenazah keluarga tersebut, maka wajib menyampaikan ke saudara muslim yang lain agar bisa mengurusinya dengan ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Misalkan dengan mendatangi orang-orang tertentu yang kira-kira dianggap bisa mengurus jenazah tersebut. Atau kemudian tinggal di mayoritas, tetapi mayoritas di tempat itu muslim yang juga tidak kenal sunnah. Bisa terjadi apa tidak? Sangat mungkin. Bahkan di mana semua pengurusan jenazah itu menjadi beban. Di atas beban derita wafatnya keluarga, beban juga nanti secara ekonomi, karena semua ada uangnya. Mulai dari memandikan, mengapani, sampai menyulatkan. Bahkan di kuburan pun sudah ada orang yang Masya Allah sepertinya semangat untuk menggali kuburan, habis itu minta uang. Jadi di kita itu kematian sangat mahal. Ya kan? Sangat mahal. Saya punya pengalaman pribadi ketika ya mertua wafat itu. Saya dapat info bahwa di sana kalau sholat itu harus bayar. Angkanya sekitar ada yang 20.000, 30.000 sampai 50.000. Bahkan mungkin yang imamnya lain lagi itu. Akhirnya kemudian saya bawa jamaah dari Cibinong. Termasuk santri-santri saya bawa. Dan benar saja, yang sholat dari mereka itu bisa dihitung jari kemudian. Duduk di luar masjid.
Alhamdulillah saat itu ada 3 shop sholat itu. Satu shopnya sekitar 40-an. Ya mungkin jamaah ngasih tahu yang lain. Nah, target saya minimal itu 40 orang. Agar selamat dari siksa kubur. Dengan syarat yang sholat itu harus tidak melakukan apa? Kesyirikan. Jadi walaupun banyak, kalau semua pelaku kesyirikan ya nggak ada artinya juga. Nah inilah pentingnya ya kan jamaah kenal sunnah. Agar nanti kalau ada saudara kita yang meninggal, tahu kemudian segera datang ke situ kalau antum tidak punya kegiatan. Di samping pahala buat kita yang melakukan sholat itu besar, juga kemudian yang kedua mengajarkan kepada orang sekitar bagaimana sunnah itu harus dilakukan. Dan yang ketiga, kalau sampai nominal minimal 40 apalagi sampai 100 orang, maka si mayit itu juga mendapatkan manfaat. Dia itu terbebas dari siksa kubur itu. Dan tidak perlu bayar. Ya kan? Kalau antum niat menyolatkan orang, berharap bayaran, kita nggak akan dapat apa-apa. Minimal itu syirkul asghar. Kalau sholatnya karena Allah dan karena ingin bayaran. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Ana aghnas syuraka 'anis syirik." Saya adalah zat yang tidak butuh sekutu, kata Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirka. Barang siapa yang melakukan suatu amal, menyekutukan aku dalam amal itu dengan yang lain, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Artinya nggak dapat pahala. Padahal kalau dilakukan karena Allah, maka pahala yang nggak pernah kita bayangkan kita dapatkan. Pahalanya itu sebesar gunung Uhud. Kalau kita menyaksikan jenazah sampai dikuburkan, sejak disolatin dikuburkan sampai selesai, maka kita akan mendapatkan 2 kali lipat pahala seperti gunung Uhud tadi itu. Sebab Rasulullah pernah mengatakan sebagaimana kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya, man syahidal janazata hatta yusalli alaihi falahu qirat. Wa man syahidal janazata hatta tudfan falahu qiratan. Wa qila mal qiratan? Qala jabalain kabirain. Barang siapa yang menyaksikan jenazah itu sampai disolatin, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dikuburkan, maka dia akan mendapatkan 2 qirat. Lalu ada seorang bertanya, apa yang dimaksud dengan 2 qirat itu? 2 gunung besar. Dalam riwayat ini disebutkan seperti gunung Uhud itu. Gunung Uhud itu panjangnya 6,5 kilo. Lebarnya 3 kilo, berarti 20,5 kilo diameternya itu. Belum yang tertanam dalam perut bumi, berapa pahala yang didapatkan orang. Kalau hanya sekedar dapat 50.000. Ya kan? Makan soto Betawi dapat 2 mangkok doang. Kalau pakai santan habis itu kena asam urat. Iya kan? Rugi. Oleh karenanya ya kan, harus diedukasi masyarakat kita, tetangga kita. Paling tidak ya buku-buku semacam ini dibelikan, lalu kemudian ditaruh di masjid-masjid itu. Ya kan?
agar mereka baca. Paling tidak kasih hadiah kepada tokoh-tokohnya. Karena kebanyakan yang menangani jenazah di masyarakat itu orang yang hanya modal niat kebanyakan. Tahun 2008 seingat saya. Ketika saya baru pindah ke Cibinong dari Depok. Ada tetangga wafat pada saat itu. Yang wafat itu laki-laki, tapi yang mandikan perempuan, bukan mahramnya. Saya bilang, kenapa beliau mandikan? Enggak boleh. Akhirnya saya bilang ke anaknya, ini enggak boleh. Apa ini keluarga mungkin kakak atau adik? Bukan katanya. Ini orang yang biasa mandiin jenazah. Oh enggak bisa, ibu enggak boleh. Itu haram, hukumnya enggak boleh. Udah, ayo kita ini saya ajarin mereka, istrinya sama kemudian anak-anaknya untuk memandikan ayahnya itu. Ya kan? Dan banyak yang saya dapatkan di situ hal-hal yang menyimpang. Ada yang naruh tempat buat beras. Ya kan? Ada yang kencelengan buat uang, saya nggak tahu itu buat apa. Ya kalau beras itu katanya buat nanti bayar kiparat kalau ada sholat yang ditinggalkan semasa hidupnya gitu kan. Puasa dan lain-lain. Semua ini dikebatilan. Kalau ditinggalkan secara sengaja, sholat itu enggak ada qadanya. Cukup dia bertobat dan itu dosa besar. Termasuk puasa. Puasa yang tinggalkan secara sengaja, itu enggak ada qadanya. Yang diqadha itu kalau yang bersangkutan udzur, mungkin sakit di bulan Ramadan, sampai bulan Ramadan dia enggak bisa puasa. Sebelumnya sehat, misalkan dia sakit, akalnya sehat, lalu kemudian sebulan penuh Ramadan tidak berpuasa. Ya kan? Maka dalam hal ini wajib enggak qada puasa? Puasa apa fidyah? Yang betul adalah puasa. Karena hadis terkait dengan ini dhaif yang menganjurkan bayar fidyah itu bagi orang yang masih mampu berpuasa. Fidyah itu hanya berlaku bagi orang yang kewajibannya selama hidupnya itu fidyah. Yang masih wajib puasa tetap qada puasa. Contoh misalkan ada kakek kita, mungkin ayah kita yang tua, gak bisa berpuasa karena tuanya, tapi akalnya masih sehat. Kewajiban ayah dalam kondisi seperti ini atau kakek kita ini adalah apa? Fidyah, bukan puasa. Andai kata beliau hidup, kewajibannya adalah fidyah. Karena seumur hidupnya di sisa usianya nggak bisa puasa. Sebagaimana sahabat mulia Anas bin Malik. Kan usia beliau itu lebih dari 100 tahun. Meninggal di kisaran 93 atau 94. Khilaf beda ulama terkait dengan ini. Usianya mungkin 102 atau 103 tahun. Nah pada saat itu beliau pernah sebulan penuh tidak berpuasa. Dan tidak mengqadha karena memang udah nggak mampu karena tuanya. Tapi akalnya masih sehat. Apa yang beliau lakukan? Beliau bayar fidyah, buat makanan untuk 30 orang dan ngundang orang untuk memakannya yang miskin. Nah andai kata beliau misalkan orang tua kita atau saudara kita wafat dengan hutang fidyah ini, maka wajibnya adalah bayar fidyah. Tapi andai kata mereka di saat hidupnya itu masih berkewajiban untuk berpuasa, qadarullah sakit gak bisa puasa, andai kata beliau hidup itu masih mampu untuk berpuasa, maka kewajiban keluarganya yang mengqadha apa? Puasanya, bukan fidyah. Ini berdasarkan keumuman hadis riwayat Muslim di mana Rasulullah pernah bersabda, "Man mata wa alaihi siyam, shama anhu waliyuhu." Jadi barang siapa yang wafat punya hutang puasa, maka berpuasa, maka walinya yang menggantikan puasanya. Jadi bukan fidyah. Ya kan, bukan fidyah. Ini penting bagi kita untuk dikasih tahu kepada masyarakat kita agar sunnah ini ya kan bukan hanya di perkotaan saja. Walaupun memang tantangannya
tidak mudah. Bahkan kita coba masuk di kampung daerah Sukabumi, jadi heboh. Ya kan, disukan alihkan sesat, hati-hati sudah masuk ke daerah ini gitu. Padahal yang kita sampaikan itu tentang perjalanan hidup yang mesti kita lalui. Ya kan? Ini belum tuntas itu. Doakan saja mudah-mudahan bisa masuk gitu. Nanti November lagi kita masuk ke sana insyaallah taala. Kalau Jakarta udah banyak kajian, tapi kampung-kampung ya kan? Udah jarang nggak ada yang minat lagi. Ya kan? Udah jarang nggak ada minat. Bahkan ustaznya kadang-kadang juga nggak mau diundang. Ya kan? Baik, karena jauh. Jadi hal semacam ini ya harus dijangkau oleh dakwah ini. Karena orang kampung rata-rata sulit mengakses ke YouTube. Ya kan? Kalau perkotaan mungkin saja mereka bisa secara tidak langsung ya kan melihat kajian-kajian dari YouTube. Kalau mereka nggak bisa. Jadi mereka itu hanya percaya pada tokoh setempat. Sekalipun terkadang tokohnya pun sebetulnya hanya bajunya yang seperti Wali Songo. Ya kan? Ya ilmunya biasa-biasa saja seperti itu. Bahkan cenderung ya mengajarkan yang tidak benar. Ini kewajiban kita bersama. Ya kan? Kewajiban kita bersama. Baru kita itu kadang tergerak ketika udah digarap oleh agama lain. Atau aliran Syiah misalkan. Saya dengar daerah yang sedang kita garap ini, katanya ada Syiah masuk ke situ, maka diprovokasi. Sejatinya masyarakatnya nggak ada masalah. Ya kan, diprovokasi. Ini harus satukan barisan kita. Ya kan, agar dakwah-dakwah itu masuk ke pelosok negeri. Ya kan? Tujuan kita bukan untuk menggalang kekuatan kelompok, tidak kan, kita nggak ada baju, nggak ada kelompok. Kita hanya mengajak ya kan kepada Al-Quran dan Sunnah agar diterapkan dalam kehidupan. Itu aja tujuan kita, nggak ada unsur politis, nggak ada apa. Ya cuman terkadang ya itu dakwah ini tidak semudah yang kita bayangkan, tantangannya berat. Jangankan kelas kita, Nabi kita Muhammad SAW saja dulu ya kan mendapat penentangan yang cukup keras dari bahkan kerabatnya, ya kan kerabat beliau. Sama nggak kenal Abu Jahal, Abu Lahab. Itu masih ada hubungan kerabat dengan beliau. Masalahnya kena terusik dengan keberadaan beliau, terancam ya kan wibawa mereka yang selama ini mereka bangun ya kan dengan susah payah, tiba-tiba datang Rasulullah SAW menyatukan semuanya. Mereka tidak rela, apalagi harus mengoreksi keyakinan yang sudah ratusan tahun diyakini oleh nenek moyang mereka, tradisi yang mereka lakukan, ya kan? Tiba-tiba harus dikoreksi dan ini tidak mudah. Tapi tidak boleh menyerah kita. Soal hasil kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah melakukan ikhtiar untuk menyampaikan kebenaran itu semampu yang kita bisa. Ya kan? Gak mesti melalui ceramah kan? Bagikan buku-buku, ya kan? Atau Quran-Quran terjemah di masjid-masjid setempat. Itu caranya. Di samping kalau kita ketemu orang kita sampaikan dengan baik, kalau mereka melakukan kesyirikan ini enggak boleh, ini kesyirikan. Minta ke kuburan kita katakan Allah lebih baik dari bulan ini. Kenapa enggak minta kepada Tuhannya orang ini gitu ya. Dengan cara itu. Sambil dekati dengan ya mungkin kalau mereka butuh bantuan dibantu. Saya yakin kalau orang non muslim saja dengan sepermi per bulan mereka rela meninggalkan agama, masa kita sama muslim? Ya kan? Hanya memperbaiki keyakinan. Ini kan pindah keyakinan, Pak. Dari Islam ke kufur kan? Hanya gara-gara spermi mungkin air bersih yang mereka sulit dapat. Mestinya kita mampu melakukan itu. Kita yang menyiapkan untuk mereka. Tanpa harus mereka pindah agama. Tapi ketika kita nggak peduli dengan mereka, itulah sebabnya digarap oleh orang baru kita teriak. Ya kan? Baik, ikhwan dan akhwat sekalian dari Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya apa? Menyampaikan berita kematian dan bisa wajib kalau kemudian tidak ada yang bisa mengurus jenazah tersebut. Namun, ya kan? Tidak boleh misalkan diumumkan seperti secara umum di medsos itu.
Apalagi melalui apa? Loudspeaker. Ya kalau suara teriakan fulan meninggal dari lorong ke lorong yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu dilarang oleh Rasulullah SAW. Apalagi kata Syalbani melalui apa? Lotwa itu. Sebetulnya ada hikmah di balik itu. Apa hikmahnya? Agar tidak datang ke tempat jenazah itu orang yang tidak baik itu. Ya kan? Karena hadis sebagaimana kita jelaskan, malaikat itu akan mengamini setiap ucapan yang diucapkan pelayat. Bayangkan kalau kemudian sebarkan secara umum, datang orang yang membencinya, mati juga dia. Kemarin baru minum sama, misalkan seperti itu kan. Atau teman-teman nakalnya misalkan, kalau dia pelaku maksiat. Tapi kalau yang datang adalah orang-orang soleh, walaupun itu ada kesalahannya, biasanya dikasih udzur. Saya tahu dia ini pelaku maksiat, tapi mudah-mudahan pelaku maksiat yang dilakukan itu, kemaksiatan yang dilakukan, kena ketidaktahuannya, mungkin ada teman memaksa dan seterusnya, mudah-mudahan Allah ampuni. Ya kan? Sehingga diamini malah malaikat, amin kata malaikat. Ini salah satu hikmah kenapa tidak boleh diumumkan secara apa? Massal itu. Tapi kadang kita itu karena apa? Karena kayak kemarin misalnya Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala. Sampai majelis-majelis ilmu pun kemudian ramai-ramai buat postingan itu. Di medsos itu. Padahal beliau sendiri melarangnya. Ya beliau terbebas dari apa yang dilakukan oleh ya kan, murid-murid beliau atau jamaahnya itu. Beliau melarangnya. Karena beliau sadar betul itu tidak dibolehkan. Ya kan? Dan ini tidak dibolehkan secara massal. Nah, kemudian yang kedua, menyerupai apa? Menghindari penyerupaan pemberitaan kematian yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ini termasuk musyabahatu bil kufar itu. Syekh Muhammad Husain Al-Jazali hafizahullah ta'ala dalam Qawaid Ma'rifatil Bidah itu, di kaidah yang ke-18 beliau memasukkan menyerupai tradisi atau kebiasaan atau ajaran atau keyakinan ya kan orang-orang jahiliyah itu termasuk musyabahatul bil kafirin. Menyerupai apa? Tradisi orang kafir. Nah, menyerupai orang kafir ini ada dua. Bisa dalam perkara yang menjadi ajaran atau pokok ajaran agama mereka, atau menyerupai mereka dalam bid'ah yang terjadi dalam agama mereka. Karena bid'ah itu bukan hanya terjadi di Islam, tetapi juga dalam ajaran Nasrani, Yahudi juga ada bid'ahnya. Ya kan? Jadi penyerupaan terhadap mereka bisa kita mencontek ajaran mereka atau kemudian menyerupai mereka dalam perkara yang diada-ada dalam agama mereka yang sejatinya itu bukan bagian dari ajaran agama mereka. Atau kemudian juga menyerupai tradisi apa? Orang-orang jahiliyah. Itu tidak dibolehkan. Dan kita tahu konsekuensinya, di mana tasyabbuh bil kufar itu haram hukumnya. Ya sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat mulia Abdullah bin Umar, Rasulullah pernah bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk golongan mereka itu. Nah, kemudian hadis yang kedua adalah hadis Anas bin Malik. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, akhadar rayata Zaidun fa'usiba thumma akhada Ja'faru fa'usib thumma akhadaha Abdullah bin Ruwaha
Uzib wa inna ainayya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tadrifan summa akhada Khalid bin Walid min ghairi imratin faputiha lahu. Ini penggalan hadis panjang dalam riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Zaid pernah mengemban panji, lalu beliau terbunuh. Kemudian panji tersebut dipegang Ja'far, ya kan, bin Abdul Muthalib, dan kemudian dia pun terbunuh. Kemudian panji itu dipegang oleh Abdullah bin Ruahah. Lantas dia juga terbunuh. Dan sesungguhnya pada saat itu kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata, kemudian bendera itu dipegang oleh Khalid bin Walid tanpa adanya penunjukan sebagai panglima, hingga kemenangan pasukan muslim pun diberikan kepadanya. Hadis ini kata Syalbani rahimahullahu taala diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan dia membuat judul bahasan khusus terkait dengan hadis tersebut dan yang sebelumnya, bab ar-rajulu yan'a ila ahlil mayyiti binafsihi, mengumumkan langsung berita kematian seseorang kepada keluarga mayit. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan ketika mengomentari bab ini, beliau mengatakan manfaat dari judul bab ini ialah isyarat bahwa tidak semua pengumuman kematian terlarang. Karena yang terlarang hanyalah pengumuman kematian seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Mereka mengutus beberapa orang untuk memberitahukan kematian seseorang di pintu-pintu rumah dan juga di pasar-pasar. Itu yang dilarang. Jadi ngutus orang per orang datang ke rumah pulan, ada yang ke pasar, mungkin ada juga yang ke perkebunan, yang seperti di Madinah kan banyak kebun kurma. Jadi mereka datang ke tempat-tempat itu berteriak bahwa fulan meninggal. Nah ini yang dilarang, ya kan, oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau hanya perorangan disampaikan kepada sepulan ini meninggal, itu tidak mengapa. Atau melalui WA misalkan kepada kawan-kawan beliau misalnya fulan bahwa Ustadz ini meninggal misalkan. Jadi nggak perlu diumumkan di medsos apalagi di loudspeaker itu. Jadi yang dilarang itu kalau ada unsur penyerupaan terhadap apa? Terhadap perbuatan jahiliyah tadi. Wa illa maka perbuatan itu boleh. Jadi tidak semua pemberitaan kematian itu dilarang. Yang dilarang kalau menyerupai apa? Tradisi jahiliyah. Karena Islam ini mengajarkan kepada kita agar mencukupkan diri dalam segala hal, baik yang menyangkut akidah, ibadah, muamalah, ya kan, dengan ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dari wahyu. Tidak boleh mengambil dari ajaran manapun, ya kan? Ini tidak boleh. Ini artinya kita sebelum melakukan sesuatu itu harus mencari tahu apakah ada Quran yang melandasinya. Apakah ada hadis atau ada athar dari para sahabat Nabi SAW pernah melakukan ini atau tidak. Karena Islam ini udah sempurna. Kesempurnaan itu tidak perlu penambahan, pengurangan, apalagi dimix dengan ajaran agama lain. Ya kan? Di sini nggak ada bicara toleransi kita harus ngikutin ajaran lain, tidak. Lakum dinukum waliyadin itu prinsipnya kita mengamalkan apa yang disyariatkan dan menjauhi yang dilarang dan tidak mengada-ada dan tidak menghalangi orang lain yang agama lain untuk melakukan ajaran mereka, tidak pula menganjurkan, tidak pula ambil bagian dari amalan mereka, kan begitu. Itu hakikatlah akum lakum dinukum waliyadin itu. Bukan kemudian dicampur adukan antara ajaran Islam dengan syariat di luar Islam. Jangankan dengan agama yang dibuat oleh manusia, andai kata yang bersumber dari wahyu dalam Taurat dan Injil atau Zabur atau agama-agama Nabi sebelumnya,
Kalau bertentangan dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu tidak boleh kita lakukan. Baru boleh kita melakukan kalau dibenarkan dalam ajaran Islam kita. Ya, kalau kemudian yang sumbernya wahyu saja yang sudah dihapus atau sudah dimodifikasi Allah Subhanahu wa taala diganti dengan yang terbaik dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, apalagi yang kedudukan lebih rendah dari itu. Hanya tradisi atau perbuatan orang atau sekelompok orang atau suku atau kabilah atau apapun. Itu tidak boleh kita ambil dan menjadikan apa? Dan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan amal itu. Tak terkecuali dalam masalah kematian. Di kita banyak sekali ketika mengusung ada yang pakai apa itu? Pakai payung, payungnya pun khusus dengan tulisan tertentu gitu ya. Kemudian ada keranda yang kemudian dituliskan dengan lafaz Allah, lalu gantungin bunga kenanga atau rajutan bermacam bunga. Itu dari mana asal muasal itu? Ya kan? Itu harus ditelusuri. Kalau itu asalnya dari agama sebelah ya nggak boleh kita lakukan. Yang pasti di Madinah itu nggak ada kembang kenanga. Ya kan? Itu artinya itu adalah jiplakan dari ya mungkin tradisi setempat dan itu harus dihindarin, harus dibuang dan harus dihentikan. Kita dalam hal ini tidak bicara ini NU Muhammadiyah Persis, tidak. Kita sedang bicara tentang apa yang Rasulullah ajarkan dan yang harus kita lakukan sebagai umatnya. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjut nanti habis sholat insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Taib, masalah selanjutnya, masalah yang ke-24. Hukum mengajak orang lain agar memohonkan ampunan untuk jenazah seseorang. Dan ini termasuk yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika ada orang yang wafat, kita kemudian minta orang lain, di samping kita melakukannya, untuk minta ampunan atas kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan saudara kita tersebut. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari sahabat mulia Abu Qatadah bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus para komandan perang dan berkata kepada mereka, kalian harus mengikuti kepemimpinan Zaid bin Harithah, kata beliau. Kalau dia terbunuh maka akan diteruskan oleh Ja'far bin Abu Talib. Dan Ja'far terbunuh maka dia akan digantikan oleh Abdullah bin Ruwah al-Ansari. Ja'far kemudian melompat seraya berucap, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu wahai Rasulullah. Aku sama sekali tidak gentar, kata beliau, jika engkau mengangkat Zaid sebagai pemimpin kami. Beliau pun berkata, kalau begitu biarkan dia menjalaninya. Karena sesungguhnya kamu tidak tahu yang manakah yang lebih baik. Kemudian pasukan kaum muslimin berangkat hingga mengalami seperti yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah SAW naik ke atas mimbar dan memerintahkan agar
seruan salat berjamaah dikumandangkan, lalu beliau bersabda, naba'a khair atau thabata bi khair. Terkait reaksi ini Abdurrahman bin Mahdi ragu. Maukah kalian aku beritahukan tentang keadaan pasukan kita dalam perang ini? Sesungguhnya mereka semua telah berangkat lalu berjumpa dengan musuh, lantas Zaid terbunuh sebagai syahid. Sehingga mohonkanlah ampunan untuknya. Maka orang-orang pun memohonkan ampunan untuk beliau, untuk Zaid bin Harithah. Selanjutnya bendera perang dipegang Ja'far bin Abi Thalib. Dia berhasil menekan musuh sampai dia pun mati terbunuh sebagai syahid, dan aku memberi kesaksian atas kesyahidannya. Karena itu mohonkanlah ampunan untuknya. Setelah itu panji perang tadi dipegang oleh Abdullah bin Ruahah Al-Ansari. Dia mempertahankan diri dari serangan musuh dan dia pun terbunuh sebagai syahid juga. Maka mohonlah ampunan untuknya. Kemudian panji dipegang oleh Khalid bin Walid yang tidak diangkat menjadi panglima tetapi mengangkat dirinya sendiri. Sesudah itu Rasulullah SAW mengangkat dua jari beliau seraya berdoa, ya Allah, dia adalah salah satu di antara sekian pedangmu. Ini yang dimaksud adalah Khalid bin Walid. Maka tolonglah dia. Sejak hari itulah Khalid dipanggil dengan seruan Saifullah. Itu artinya pedang Allah. Maka lebih dari 50 peperangan ya. Semua dimenangkan ketika dipimpin oleh sahabat mulia Khalid bin Walid. Seingat saya ada 52 peperangan ya. Dan beliau sangat berharap mati di medan perang. Qadarullah, beliau wafat di atas dipannya. Allah tidak menghendaki beliau mati di medan perang. Namun ulama sepakat kalau sahabat mulia Khalid bin Walid tetap dihukumi dia mati syahid. Walau beliau mati di atas atau wafatnya di atas dipannya. Beliau pun bersabda, berangkatlah kalian dan bantulah saudara-saudara kalian. Jangan ada seorang pun yang tidak ikut. Maka orang-orang pun berangkat untuk menyusul pasukan sebelumnya di bawah sengatan matahari yang sangat terik, baik dengan berjalan kaki maupun dengan mengendarai kendaraan atau unta. Wasyahid di dalam hadis ini adalah perintah Rasulullah SAW untuk minta ampunan kepada para sahabat yang hadir pada saat itu untuk saudara yang terbunuh, yaitu Zaid bin Harithah, sahabat mulia Ja'far bin Abi Thalib, kemudian sahabat mulia Abdullah bin Ruahah. Dan dalam hadis lain ketika Rasulullah SAW minta kepada seluruh sahabat yang hadir yaitu untuk sholat jenazah secara gaib ketika Raja Najasyi itu wafat. Sebagaimana diturunkan sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi, istaghfiru li akhikum, kata beliau. Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian. Ya kan? Jadi ini hadis menunjukkan bahwa istighfar untuk saudara muslim kita yang wafat itu sangat ditekankan untuk dilakukan. Baik kita yang melakukannya atau mengajak orang lain untuk melakukannya. Dan ini justru sunnah yang nyaris terlupakan sekarang ini. Yang ada biasanya disibukkan dengan ada yang disuruh bacain Yasin, ada yang sibuk nyiapin kembang apa, ya tadi kejutan kembang-kembang itu gitu ya, melati dan lain-lain.
Ya kan? Ini tradisi yang masih ada di kita. Dan ini kewajiban kita untuk menyampaikan sunnah-sunnah semacam ini, ya agar sedikit demi sedikit tradisi itu kan hilang. Jadi satu sunnah diamalkan berarti satu kebatilan hilang. Begitulah seterusnya. Walau untuk memperjuangkan sunnah ini tidak mudah. Terkadang kena kita takut duluan. Jangan-jangan ditolak. Jangan pernah berpikir seperti itu. Yang penting tugas kita itu nyampain. Soal diterima atau tidak itu kita serahkan kepada Allah. Karena kewajiban kita hidayatul bayan. Hanya menyampaikan pesan. Jangankan kita. Rasulullah SAW itu tugasnya hanya menyampaikan pesan apa yang Allah perintahkan kepada beliau. Innaka la tahdi ila siratim mustaqim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya engkau Muhammad itu hanya memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ini benar, ini salah, ini enggak boleh, ini boleh. Itu tugas kita hanya begitu. Soal diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidayah taufik itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Ya kita tahu bagaimana upaya Rasulullah ketika ingin pamannya masuk Islam. Ya kan, Abu Talib. Pada akhirnya wafat di luar Islam karena Allah tidak berkehendak. Ya kan, kurang apa Rasulullah SAW dibanding kita. Ini pelajaran penting bagi kita. Ya kan, jangan putus asa dulu. Jangan takut duluan untuk menyampaikan sesuatu. Karena tugas kita itu hanya menyampaikan. Saya punya pengalaman ada jamaah umroh dulu. Ketika kita sampaikan ini boleh, ini enggak boleh. Dibilang itu kita keras. Setelah mungkin ada sekitar 11-12 tahun kemudian. Saya ketemu dengan beliau ikut umroh dengan rombongan sunnah lagi. Dia berkata, Alhamdulillah Pak Ustadz, mohon maaf dulu saya enggak suka sama Anda katanya. Ternyata yang Anda sampaikan benar. Dia penasaran kan, berangkat dari penasaran itu. Dia cari, ternyata ada kajian-kajian ya kan sama dengan yang kita sampaikan. Karena kalau sumbernya sama, siapapun kemudian yang menyampaikan sama, enggak ada yang beda. Karena tugas kita itu hanya nyampaikan kan. Kalau ayatnya Al-Baqarah ya Al-Baqarah enggak akan beda. Hadis Muslim ya Muslim kan begitu. Kecuali bisa berubah itu kalau pendapat pribadi kan. Tapi kalau nasnya jelas, enggak akan beda, mungkin hanya penyampaian berbeda gitu. Bahkan ada suatu masjid, ya kan, di awal kita dulu dakwah di Cibinong gitu. Saya masih ingat, habis sholat Jumat mau mukul, ya kan, mau dipukul, dipegangin, jangan merasa paling benar Anda kata. Yang penting dia marah-marah enggak mukul aja gitu. Kalau mukul urusannya lain kan. Tapi setelah sekian lama, yang menarik banyak cerita terkait dengan ini. Pertama, seluruh jadwal saya di cancel, khutbah saya di cancel. Tapi mereka enggak tahu yang menggantikan abang saya kemudian, alumni Madinah juga. Ya kan, karena abang saya dia enggak lembut orangnya. Dia gantiin, dan setelah sekian lama bapak ini sakit. Ya kan, kemudian minta cari yang meruqyah, akhirnya orang yang minta itu minta saya. Dia minta maaf gitu kan. Ternyata alhamdulillah beliau kemudian nyunda setelah sekian lama enggak ketemu itu. Ya alhamdulillah, ini artinya apa? Awal dia benci itu karena enggak tahu kan. Karena enggak tahu. Jadi ceritanya pagi hari Jumat saya kajian. Sampai menjelang sedikit lagi adzan itu. Saya nyampe itu ngos-ngosan, tinggal 5 menit lagi. Blank apa yang harus saya khutbahkan itu. Karena pertanyaan banyak sebelumnya kan, masih terbawa suasana kajian. Saya naik motor pada saat itu. Saya bilang ini mau ceramah apa ini? Kosong sama sekali di otak itu. Qadarullah ada pengumuman. Ya kan, pengumumannya itu insyaallah ta'ala Bapak Ibu sekalian, malam minggu ini kita akan adakan Maulid Akbar. Wah udahlah inilah temanya. Saya enggak mikir panjang, saya ceritakan sejarahnya, hukumnya.
Habis sholat langsung diginikan. Bahkan mau diserang yang ngundang saya juga mau dipukulin itu. Pada saat itu. Tapi alhamdulillah katanya hanya seperempat yang hadir di malam itu. Biasanya kan penuh katanya. Tapi dampaknya kita ya hampir dipukulin gitu. Tapi enggak jadi. Qadarullah, rupanya beliau setelah itu mungkin nyari kan. Mungkin nyari dan seterusnya. Kajian terus berlanjut di situ. Walau bukan kita yang isi. Ya pada akhirnya beliau dapat hidayah itu. Ini artinya apa? Jadi jangan pernah takut tidak diterima dakwah yang disampaikan. Selama itu benar. Jadi ukuran kesuksesan dalam dakwah itu bukan seberapa banyak yang hadir. Seberapa komitmen kita sebagai dai menyampaikan kebenaran itu. Ya kan? Karena kalau ukurannya banyak orang yang hadir, bagaimana dengan para rasul yang tidak punya pengikut? Yang pengikutnya cuma 1, 2, 3, segelintir orang. Ya kan? Bahkan ada yang banyak. Apakah yang sedikit yang gak punya pengikut itu tidak sukses dalam dakwah? Justru dia sukses. Buktinya dia masuk surga kan? Dakwah ini ibadah. Bagi yang mampu melakukannya kan gitu. Kalau kita tidak menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah Allah, paling tidak kewajiban kita sebagai hamba Allah yang diperintahkan untuk berdakwah udah diselesaikan. Ya kan? Karenanya setiap kesempatan antum mau ada WA, di WA atau medsos yang ada, antum pakai aja itu. Siapa tahu dari sekian banyak postingan yang betul, ya kan? Yang kita sampaikan ke mereka menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah Allah. Pekan lalu ada seorang ikhwan, security, orangnya kelihatannya Masya Allah. Orang menerima kebaikan itu. Dia hanya dengar ceramah beberapa ustadz. Ternyata rokok itu haram. Awalnya dia enggak ngeh. Kenapa diharamkan? Jadi ada kata dia, ceramah seorang ustadz, jangan Anda berbuat baik kepada orang lain sebelum Anda berbuat baik pada diri Anda. Rokok itu tidak baik buat diri Anda. Saya mikir, iya benar ya. Ditinggalkan seketika oleh beliau. Walau beliau tidak tahu dalilnya. Iya juga ya. Ngapain saya harus ngerokok? Ngapain saya berbuat baik pada orang sementara diri saya kemudian saya hancurkan, kata dia. Hanya lihat bagaimana ceramah. Mungkin ustaz itu juga enggak ada niat untuk itu kan. Selain hanya menyampaikan rokok haram. Ya kan? Kemudian menyentuh hati seorang. Siapa yang menyampaikan? Ya Allah Subhanahu wa taala, sampai orang ini menerima kebenaran itu. Mungkin dalil yang disampaikan oleh kita mungkin enggak nyampe. Cuma hanya dengan pesan-pesan seperti itu nyampe kepada yang lain. Ya bayangkan seperti tadi, saya tidak tahu siapa kemudian yang menjadi sebab beliau dapatkan hidayah Subhanahu wa taala dan menerima kebenaran walau awalnya dulu sangat membencinya. Ya mudah-mudahan kita semua minta kepada Allah menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan dakwah kita, dengan akhlak kita. Ya kan? Insyaallah taala. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan dan berikutnya nanti insyaallah taala itu bab ke-8 tentang husnul khatimah tuh. Ini kadang ditanya saya lagi jalan judulnya apa? Saya enggak jawab, saya lupa gitu kan. Karena WA-nya banyak. Jadi bab ke-8 tentang husnul khatimah. Wallahu ta'ala a'lam. Tadi ada titipan pertanyaan nih di parkiran dari bapak, dari siapa itu? Dikasih ke saya, ada 2 pertanyaannya. Beliau katakan, apakah saf kita terputus apabila dalam barisan saf kita diselingi oleh anak-anak yang belum akil balik? Ya, pertama terkait dengan ini, lihat anaknya. Tidak semua anak yang belum balik itu tidak boleh berada di dalam saf itu. Sahabat mulia Musa bin Salamah, jangankan hanya sekedar di saf, beliau jadi imam salat. Yang di belakang itu ada kibarus sahabah yang bermakmum dengan beliau. Usianya saat itu 6 tahun. Kalau gitu boleh nggak anak belum balik berada di saf salat? Boleh apa tidak? Boleh.
Dengan catatan anak tersebut sudah bisa sholat. Usia mumayyiz lah. 6 tahun genap itu. Karena beliau katakan, dan saya pada saat itu usia 6 tahun kata beliau. Apalagi kalau usia 7 tahun. Memang ada tipikal anak-anak tertentu yang, apa bahasa kita, pecicilan ya. Ya kan? Yang sulit diem. Ya kan? Saya dapatkan pernah di musola dekat rumah itu. Ada anak yang masuk itu nakalnya luar biasa. Dia masuk ke sarung orang yang sholat. Ini masalah itu. Ya kan? Habis itu dia kabur. Malah kadang-kadang kalau kita ini dia ngelawan. Ya kita nasihatin bapaknya, anak seperti ini sebaiknya tidak dibawa. Karena bisa berantem dia dengan orang tersebut gitu ya. Jadi kita kasih tahu. Termasuk anak yang saya bawa itu, ya kan? Dia agak sedikit aktif. Dewa usia 3-4 tahun saya nggak bawa. Tapi kesini alhamdulillah udah berubah dia. Dia ngerti ini nggak boleh, oh ya seperti ini nggak boleh. Jadi jangan kemudian kita bebaskan mereka. Jadi kalau anak-anak yang memang bisa dikontrol oleh kita silakan saja. Jangankan sekedar jadi bagian dari sholat, jadi imam pun boleh. Ya kan seperti itu. Kecuali anak yang kecil belum mumayyiz, usia 5 tahun. Tapi ada juga anak teman saya orang Bangladesh usia 5 tahun bisa sholat dia. Ya kan? Jadi umurnya sekitar usia mumayyiz itu 7 tahun kan. Tapi ada usia 6 tahun, 5 tahun. Selama anak kita mungkin seperti ini diam anteng dari tadi. Ya boleh saja kemudian dia berada di shop kita selama dia udah bisa sholat. Ini kayak adek ini, Masya Allah. Ya kan? Dia diam anteng dari tadi. Ada yang 1, 2 lagi lari. Ya kan? Ya biasanya anak-anak memang itu karakternya begitu. Dan biasanya anak yang aktif itu pinter. Ya saya baru tahu anak saya IQ-nya itu 146. Enggak diterima di sekolahnya karena usianya masih kecil kan. Disuruh tes IQ, wah ini Masya Allah katanya. Kita baru tahu kalau dia pinter. Ya kan 146 dan memang cepat nangkep itu. Ya kan? Kalau sendangnya dia ngobrol sama tukang. Kalau lagi hari Minggu ada tukang, ngobrol sama tukang, nanya ini kenapa, ini gimana, terus nanya. Oh, kayaknya mau jadi tukang ini. Jadi arsitek gitu. Ya kan? Janganlah jadi arsitek. Saya suruh jadi ustadz itu. Saya bilang biar istrinya 4. Kata dia nggak mau, istri saya 1 aja, pembantunya 3 katanya. Jadi boleh, ya kan? Tapi kalau anak katakanlah 2 tahun, 3 tahun, jangan masuk ke dalam sholat. Artinya anak yang belum bisa sholat, secara pribadi sholatnya tidak sah, jangan masuk ke sholat. Ya kan? Bagaimana solusinya? Taruh di sampingnya saja atau depan antum. Ya kalau misalnya jamaahnya banyak, antum paling pojoknya saja gitu. Seperti itu. Cari yang aman, yang kira-kira tidak mengganggu yang lain. Karena nanti kadang-kadang ada anak kecil 2-3 tahun biasanya nangis. Ya kan kalau dia ada ngantuk dibawa ke masjid, sebaiknya pada saat itu tidak dibawa ke masjid. Karena itu akan mengganggu orang yang sholat. Namun Rasulullah SAW itu nggak pernah melarang sebetulnya. Bahkan pernah ada kasus pada saat suatu pagi subuh. Jadi ada seorang ibu bawa anak. Biasanya Rasulullah SAW pada waktu subuh kan baca 60-100 ayat tuh. Ketika sudah mulai agak banyak, kemudian anak ini semakin nangis kejar itu. Rasulullah membayangkan bagaimana perasaan sang ibu. Akhirnya beliau pendekkan sholatnya. Jadi Rasulullah yang ngalah. Dan setelah sholat Rasulullah SAW tidak menegurnya. Kenapa kamu bawa anak kamu? Enggak begitu. Beliau biarkan saja. Ya kan? Karena bisa jadi anak tadi yang pergi dan seterusnya itu selama tidak mengganggu, bisa jadi dia bisa menangkap ya kan kajian-kajian semacam ini. Tadi Musa bin Salamah itu bukan hasil didikan mahat tahfidz saat itu enggak. Jadi karena sering mendengar sahabat ngapal Quran di jalan gitu ya. Anak juga punya cerdas sekali itu. Sangat cerdas anaknya. Rupanya kemudian dia bisa mendengarnya. Dan bacanya bagus, akhirnya kemudian dia jadi imam. Bahkan ada anak jamaah
Ya kan? Jadi hanya pada saat dia mulai dari TK kata bapaknya itu, hanya disetel murotal dari rumah ke sekolahnya. Itu dia hafal. Jadi anak, kata dia pada saat itu saya nggak nyangka Ustaz, cuma dia diem katanya. Akhirnya dia minta setelin terus itu. Pada akhirnya dia hafal. Ya kan? Jadi anak-anak seperti ini, Masya Allah ini. Bisa jadi daya tangkapnya itu luar biasa. Ya kan? Kasih makan yang bergizi, hindari telur terlalu banyak. Karena saya pernah baca untuk yang menguatkan ingatan itu diantaranya ikan, perbanyak ikan, kurangi daging-daging gitu. Ya kan? Insya Allah. Ya di samping juga genetik ya, dari ibu atau dari ayahnya. Taib, wallahu ta'ala alam. Nah kemudian, apalagi pertanyaan Bapak, mana Bapaknya itu? Tadi ada pertanyaan lagi beliau, yang sholatnya, terlalu, apa kata dia, ngejar kaki itu. Nah sebetulnya kalau di masjid-masjid yang belum kenal sunnah, mestinya hal semacam ini itu harus disosialisasikan terlebih dahulu. Ya kan, dulu kita belum punya masjid, ikut nebeng tempat lain, kelas santri itu diajarkan merapikan sop, ngejar kaki orang. Akhirnya orang ini pindah ke sebelah sana kan, dia marah, diinjek kaki itu, seperti itu. Nah, karena mereka tidak tahu keutamaan sop sholat itu. Padahal sop sholat, orang menutup sop kosong itu padilahnya besar. Man sadda purjatan fi saffin rafaqallahu biha darajah wa banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi barang siapa yang menutup sop yang kosong, menutup yang kosong ini bisa dari belakang ke depan atau dari samping kanan ke kiri, kiri ke kanan gitu. Siapa aja yang duluan nutup itu. Jadi enggak mesti dari mana? Dari belakang kan. Jadi kebanyakan di kita dari belakang ke depan. Itu siapa aja yang duluan, yang penting nutup sop yang kosong itu. Jadi boleh kanan merapat begini, jadi nanti yang samping, ini Masya Allah kalau seperti itu, nanti semua merapikan sop kan. Itu semua yang merapikan sop itu dapat keistimewaan ini. Meninggikan derajat dan mendapatkan bangunan rumah di surga. Hanya karena menutup sop yang kosong. Ada hadis lain Rasulullah mengatakan man masya ila saffin fasaddaha. Mohon maaf. Siapa yang tahu redaksi hadis ini? Ma min khutwatin a'zamu ajran indallahi min khutwatin masyaha rajun ila saffin fasaddaha. Atau kama qala alaihi wasallam, tidak ada langkah yang lebih besar pahalanya dari seorang yang berjalan kaki menutup celah sop yang kosong. Jadi pahalanya besar. Ada pahala di situ, ada peninggian derajat, dan kemudian ada apa? Rumah di surga. Kalau ini disosialisasikan, insya Allah orang tidak akan marah seperti tadi itu. Ya kan? Bahkan di antara cara kita bisa khusyuk dalam sholat itu, dengan tidak memberi celah yang kosong pada setan. Karena setiap ada celah kosong di antara sop itu ada setan, ya kan, sebesar anak kambing itu. Di antara sop itu. Makanya Rasulullah katakan, la tatrukul purujat lisyayatin. Jangan kalian meninggalkan sop yang kosong diisi oleh setan. Dan salah satu sebab persatuan kaum muslimin ketika mau merapikan sopnya itu. Sebaliknya, ya kan, perpecahan di tubuh umat Islam itu bisa dilihat dari rapi tidaknya sop. Sebab biasanya orang yang mau merapikan sop, mau berbagi dengan saudaranya, itu memang hatinya orang-orang yang bersih, tidak egois gitu ya.
Biasanya seperti itu. Bahkan pernah saat manasik dulu, subuh seingat saya pada saat jadi imam, saya minta dirapikan, ada seorang bapak tidak mau dirapatkan. Dan dia ada di sop kedua, dia marah. Islam itu tidak sulit katanya. Kenapa harus rapat begini? Dia marah-marah tuh. Saya bilang, Pak, ini kewajiban kita sebagai muslim. Sebagai imam, saya diperintahkan untuk ya kan merapikan sop. Ya kalau Bapak tidak mau, yang nanggung dosanya nanti Bapak. Ya enggak apa-apa katanya. Kan enggak mungkin kita berantem akhirnya enggak sholat kan. Kalau gitu Bapak ke belakang, enggak mau katanya. Usia udah 70 tahun. Udah di injury time sebenarnya. Ya kan? Itu Masya Allah gitu. Alasannya itu, kalau kanan kiri saya nanti kudisan gimana? Dia menular ke saya katanya. Insya Allah enggak ada Pak sebenarnya. Orang-orang sehat semua insya Allah. Dia tetap enggak mau. Ada yang semacam itu. Ya kita enggak perlu maksain dan ngeluarin dia gitu kan. Karena memang udah karakter sebenarnya dan kemudian usia mungkin saja udah banyak penyakitan gitu ya beliau. Sehingga kemudian emosinya enggak stabil. Ini bapak kita tadi yang nanya tuh pojok. Jadi tetap harus dirapatkan sop itu. Tinggal disosialisasikan sebetulnya. Walau sekarang ini juga ada tandingan, ada sop khusus. Persi Aswaja. Gitu. Dan itu tidak sesuai dengan sunnah. Kalau antum lihat di fotonya ditempel-tempel di masjid-masjid, dibagikan sekarang. Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Masih ada jarak gitu. Kalau sendirian tetap di belakangnya, padahal kan sejajar mestinya itu. Sop wanita sama dengan laki-laki, padahal sop imam dengan imam wanita dan jamaahnya kan satu sop itu, sejajar. Wallahu ta'ala. Baik, assalamualaikum Ustaz. Apakah ada larangan menguburkan jenazah ditumpuk di atas kuburan orang yang sudah lama meninggal? Syukran itu. Taib, kalau memang tidak ada lahan lagi seperti yang di Jakarta ini, jangankan buat kuburan, buat rumah aja susah. Tipenya RSSSS gitu. Rumah sangat sederhana, sampai selonjorannya sangat susah sekali itu. Ya kan? Dalam kondisi itu ya tidak masalah sebetulnya. Ya kan? Dan apalagi kalau sudah lama, konon wallahu ta'ala alam, tulang manusia itu bisa hancur setelah 35 tahun itu. Kecuali tulang ekor, itu masih utuh. Tetapi kemudian pakai minuman, nah ini kena direkam, takut bahaya nanti. Ada minuman bersoda, itu dilakukan tes, saya baca dulu di majalah di Saudi Arabia, tes ilmiah di India. Jadi tulang manusia dimasukkan ke dalam itu hanya kurang lebih ya kan 3 hari sampai 1 pekan itu hancur dengan minuman itu, dan ini minuman paling banyak diminati oleh anak muda sekarang. Di Indonesia banyak. Ya kan? Enggak boleh sebut merek gitu. Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau misalkan udah tua, lama gitu ya, udah hancur, tidak masalah kemudian ditumpuk di atasnya itu. Seperti itu. Dan enggak perlu bayar. Kalau antum suruh bayar enggak usah bayar. Andai kata mau diapain kayak itu terserah dia. Ya kan, bayarkan kalau bayar gitu kan. Sekarang ini Masya Allah ada kuburan kelas elitnya sekian miliar. Kalau dijamin masuk surga enggak apa-apa. Jaminan di taman surga gitu. Kalau di neraka juga ngapain? Ya kan? Dan kalau bisa cari lahan di daerah mungkin di pinggiran, di Tangerang, di Bekasi, di Bogor, dimanapun. Tahan yang luas gitu kan, dibebaskan bareng-bareng. Ya kan, di situ kuburan seperti kuburan yang sesunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan sunnah. Saya berharap bisa seperti itu. Walaupun ada beberapa sekarang yang sudah melakukannya. Dan digratiskan, gak mesti kita yang nyumbang harus dikuburkan di situ. Karena kita gak tahu mati di mana.
Ya kan? Walaupun kaplingnya di situ nggak boleh meninggal di Papua gitu, langsung kemudian dibawa ke sini nggak boleh juga. Sunnahnya itu kita dimakamkan di mana kita meninggal. Bukankah sahabat Nabi SAW ketika meninggal di medan Uhud itu kuburannya di Uhud situ kan? Padahal para sahabat itu pengen ke Baki karena Baki ada kesemuan. Kita tahu jarak Baki itu dengan Uhud itu kan sekitar 5 kiloan saja. Itu saja Rasulullah melarang sahabat untuk memindahkan ya kan saudaranya dikubur di Baki, disuruh kemudian dikubur di Uhud. Ini salah satu dalil kalau kita meninggal atau orang tua kita meninggal, walaupun wasiatnya, misalkan orang Jawa Tengah meninggal di Jakarta, ya kan, itu langsung dibawa ke Jawa Tengah, tidak perlu, kuburkan aja di mana dia meninggal. Kalau nggak ada lahan di Jakarta, cari Bekasi, cari di Tangerang, cari dimanapun, ya kan. Apalagi ada kuburan, istilah kuburan keluarga, nggak ada istilah kuburan keluarga, nggak ada sahabat itu buat kuburan khusus buat keluarga itu, nggak ada. Kurang mulianya apa? Istri Nabi SAW itu dikuburkan bersama dengan sahabat yang lain. Ya kan? Kurang mulianya apa? Anak Rasulullah SAW Ibrahim dikuburkan di Baki juga kan? Jadi nggak ada kuburan khusus ini Aisyah di sini nggak ada. Semua ada space kosong disitulah kemudian dimakamkan itu. Nah itu mestinya yang harus kita lakukan. Kemudian dikuburkan di kuburan kaum muslimin agar tetap haknya itu terjaga. Bayangkan kalau cuma 3 orang, 4 orang, kadang-kadang sudah tua, ya kan dilintasi anak-anak jadi petak umpet dan segala macam gitu. Jadi hak-hak si mayit tidak terjaga pada saat itu. Siapa yang dosa? Ya kita. Yang tahu mestinya kita harus ngasih tahu kepada mereka. Saya pernah dulu di Padang itu. Ada satu masjid, ada kuburan 3 di belakangnya. Dan yang ngerti sudah nggak mau lagi sholat di situ. Saya panggil, saya ngobrol sama datunya masih muda. Saya panggil datu ini, masya Allah antum, saya tadi lewat di sini, saya nggak tahu kalau di sini ada kuburan. Makanya saya sholat di sini. Teman-teman ternyata sholat di sana, saya bilang gitu kan. Kenapa Pak Ustaz? Ini nggak boleh begini. Nah antum kan, masya Allah antum yang dituakan di sini, kalau antum berhasil memindahkan di kuburan-kuburan depan ini, masya Allah luar biasa, antum pahalanya banyak. Manfaatkan posisi antum itu. Kalau di sini tadi anak kecil itu kencing di situ, dia pentak umpet di situ. Ya kan boro-boro kemudian diucapkan salam. Ini malah kemudian tidak terjaga. Maka sebaiknya dibongkar, dipindahin. Alhamdulillah, diminta dikumpulkan keluarganya, kemudian dipindahin ke pemakaman kaum muslimin. Berapa pahala yang dapatkan datu itu? Ya kan yang tadinya orang nggak mau sholat di situ akhirnya bisa sholat kemudian kan. Dan kemudian tidak mendapatkan hak orang ini, mendapatkan hak. Jadi selama kemudian sunnah itu dilakukan, dia insya Allah mendapatkan pahala. Ini mesti harus kita lakukan. Bukan berarti tidak hormat dengan yang di kuburan. Kadang walaupun itu wasiat, dan tidak semua wasiat kan dilakukan. Sekalipun itu dari orang tua, kalau wasiatnya itu bertentangan dengan syariat, boleh nggak kita taati? Tidak boleh. Ya makanya Rasulullah katakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh. Ya kan, mentaati seseorang kalau di situ ada maksiat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai saat masih tidak percaya dengan kepergian saudara saya Ustadz. Bagaimana caranya agar hati dapat menerima dan ikhlas dengan kepergiannya Ustadz? Tapi pertama cari tahu sebabnya apa. Kenapa begitu orang ini berberkas dalam diri anti misalkan. Sama dengan seorang dokter ketika ponakannya dalam rekam jejak hidupnya itu orang soleh katanya. Dan dia selesai kedokteran itu pada waktunya udah koas. Udah disiapkan rumah sakit sama omnya. Di sisi lain ada mertua yang setiap pekan 3 kali ke ruang ICU udah 2 tahun gak mati-mati kata beliau. Ini mantu yang kurang ajar. Ini nggak adil. Saya bilang ini justru adil. Dia nggak rela kepergian ponakannya itu. Saya bilang ke beliau, Pak,
Coba antum pikirkan, kata antum ponakan antum ini orang baik, orang soleh, nggak pernah niko-niko, orang pinter. Ini Jakarta, Allah tahu tentang kebutuhan beliau. Antum siapkan kerjaan buat dia, itu belum tentu baik buat dia. Allah Maha tahu. Allah jaga dia sehingga kemudian Allah wafatkan, kata kita, tanpa diawali dengan sakit. Dia hanya main ke rumah kawannya, pulang, buka baju, lempar badan ke kasur, tidur untuk selamanya. Enggak ada riwayat sakit. Ya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang lebih baik dari yang Anda ingin berikan pada dia. Apa itu? Itu taman surga. Atas kesalehan yang Anda saksikan dari anak ini. Andai kata Anda jadikan dia kelak itu direktur, bisa jadi dia tergoda. Ini Jakarta, saya bilang gitu. Sehingga kemudian dia terfitnah dengan dunia, terfitnah dengan pergaulan, terfitnah dengan harta. Baru kemudian dia sadar. Lalu kemudian dia menerima. Jadi katakan pada diri Anda bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya kan, saudara kita, berarti itu yang terbaik bagi dia dan juga terbaik bagi kita. Ya kan? Bahwa kita itu tidak boleh terlalu cinta pada seorang karena suatu saat akan meninggalkan kita, ya kan? Makanya cinta itu tidak boleh berlebihan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berharap kecuali hanya kepada Allah. Sebab manusia bisa mengecewakan. Ya kan? Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala segera wafatkan orang itu dan kita merasa kehilangan, padahal masih ada orang lain yang bisa menggantikan. Bisa jadi lebih baik dari orang ini. Siapa nyangka Ummu Salamah itu dapat Rasulullah SAW. Padahal beliau mengatakan tidak, siapa yang lebih baik dari suami saya, katanya. Ya kan? Ternyata yang datang Rasulullah SAW. Bahkan ada seorang ikhwan, dia seorang pengusaha usia 36 tahun. Saking sayangnya sama istri. Karena dia orang umum, dapat istri hafal Quran. 17 juz itu. Saking baiknya istri ini, dan saking sayangnya suaminya, sampai dia bilang ke saya, kayaknya anak kalau istri saya meninggal, anak gak menikah lagi Ustaz, katanya. Dan beliau di saat di rumah sakit istrinya, di saat kritis itu, beliau yang nyebokin, yang mandiin. Bukan gak sanggup bayar. Dia punya duit gitu. Tapi karena saking sayangnya sama istrinya itu. Di bulan Ramadan. Selang 3 hari dari wafatnya, di rumah sendirian. Apa kata beliau? Pak Ustadz gak enak, ini cicak terlalu sering berbunyi. Kayaknya ngebully saya, katanya. Rumah gede saya sendirian. Ya kan? Dan beliau berpikir kayak gak ada wanita yang lebih baik dari dia. Masya Allah, al-jaza' min jinsil amal itu. Allah tidak akan pernah ingkar janji kepada orang-orang baik. Dia berpikir tidak ada yang lebih baik dari istrinya. Allah kirim yang lebih baik dari istrinya itu. Kalau tadi 17 juz hafalnya, yang datang berikutnya ini 30 juz. Yang pertama orang Indonesia, yang kedua keturunan Turki. Limited edition tuh. Ketika kita kasih biodata, saya sendiri gak kenal dengan akhwat itu, dapat dari ikhwan yang siap poligami, asalnya itu, dia itu. Ya kan, bapaknya sudah meninggal, lalu saya kasih beliau. Nadhor, apa kata beliau? Pak Ustadz, kecantikan Pak Ustadz. Gak sekupu dengan anak, kalau antum gak mau udah saya maju. Ya kan? Akhirnya nikah, saat itu usia 16 tahun istrinya. Sayang antum telat itu. Ya kan, sekarang udah punya anak 3. Ya kan? Masya Allah, lo berikan yang cantik, berikan usianya 16 tahun saat itu dinikahi. Ya kan? Keturunan Turki lagi itu. Lihat bagaimana orang soleh itu. Ya kan? Kata dia nggak ada yang lebih baik kan. Dia bisa jadi lebih baik. Dan ketika yang bertanya ini, ya kan, dia tidak ada yang lebih baik dari dia, mintalah kalau Subhanahu, insya Allah Allah ganti saudara yang lebih baik dari dia. Ya kan? Atau orang figur lain, mungkin anak kita, mungkin suami kita, mungkin saudaranya dan lain-lainnya. Insya Allah Ta'ala. Ya kan? Dan yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah bisa menggantikan yang lebih baik dari saudara ini, dan doakan dia.
Jangan kemudian meratapinya, karena itu justru ya kan menyiksa saudara kita. Wallahu taala alam. Sambil berdoa kepada Allah agar dimudahkan, bukan melupakannya. Kalau melupakan nanti nggak doakan kan, supaya bisa menerima ya kan kepergian orang tersebut. Wallahu taala alam. Atau ambil pelajaran dari kasus seorang sahabat yang selalu bawa anaknya ke kajian ke Majlis Rasulullah di Masjid Nabawi. Tiba-tiba suatu hari Rasulullah bertanya, karena orang ini nggak ada di majelis itu. Mana orang yang bisa bawa yang biasa bawa anaknya itu? Sekarang kata sahabat, beliau sedang berduka ya Rasulullah. Anak yang suka dibawa itu meninggal. Lalu Rasulullah segera pergi ke rumahnya dan menghibur beliau, takziah istilah kita, dan mengatakan kepadanya, mau mana yang kau pilih? Anakmu itu bersamamu sampai akhir hayatmu, atau kemudian dia mendahuluimu untuk membuka pintu surga bagimu. Lalu dipilih yang kedua. Akhirnya kemudian orang ini move on lagi, kata istilah orang sekarang. Ya kan? Wallahu ta'ala alam. Ustadz, saya ingin bertanya, kalau pengabaran kematian tidak boleh dilakukan kecuali kepada keluarga-keluarga jenazah, bagaimana jika ingin mengabarkannya kepada sahabat-sahabat jenazah tersebut, apakah boleh? Ya kan? Begini, kita tidak mengatakan tadi melarang kepada hanya keluarga saja, tidak. Boleh kepada kaum muslimin dalam skup terbatas. Mungkin sahabat-sahabat baiknya, enggak masalah. Sebagaimana Rasulullah tadi, ya kan, mengasih kabar berita kematian tentang Najasyi, dan itu kan bukan saudara beliau. Ya kan? Orang yang hidup di Habasyah beliau meninggal dan kemudian disolatin di Madinah Al-Munawwar secara gaib. Karena diduga itu tidak disolatin karena saat itu masih minoritas di sana muslim itu. Seperti itu boleh saja, tidak mengapa. Jadi kabarkan kepada sahabat-sahabat dekatnya, apalagi teman-teman solehnya gitu. Ya sebagaimana saya lakukan buat mertua saya minta jamaah-jamaah yang kosong pada saat itu, ya kan? Tidak semuanya kita japri saja, bukan dibuat poster gitu ya, bahwa bulan meninggal, enggak begitu. Kasih tahu perorangan, personal, atau kemudian ditelepon. Seperti itu. Tidak mengapa. Ya kan, karena diharapkan bisa menyulatin paling tidak ya sampai 100 orang target saya waktu. Alhamdulillah terlampaui. Cowoknya dapat 3 sop, ceweknya 2 sop tuh. Dia bawa istrinya kan. Dan keluarga, alhamdulillah. Yang lain nonton di luar. Kan udah tahu mereka ini pasti gratis gitu. Karena saya nggak akan mau ngasih, karena memang itu supaya mereka tahu bahwa itu gratis dan pahalanya besar. Ya saya sampaikan pada saat itu. Pada saat di kuburan juga memang ada tokohnya, ya kiainya di situ. Kemudian dia yang selalu usil itu, naruh apalah kemudian diikatin. Saya bilang, bang nggak boleh begini. Dia agak sedikit kesal gitu ya. Akhirnya kemudian ya kasih duit aja. Kita salamin, alhamdulillah senyum lagi dia. Ya kan? Seperti itu, kuburan, terus mau turun, mau diadani. Saya bilang jangan. Beliau nggak mau sholat, dia mau mau dikubur. Ya kan? Alhamdulillah berdua rajin ke masjid gitu ya. Dan saya bilang nggak perlu diadanin, nggak perlu dikomatin. Sunnahnya begini, ini turunnya dari sini ke sini. Ya kalau mau nanti yang memang yang mau tanya silakan, saya tunggu di rumah. Kenapa kita perlakuan seperti itu? Saya akan jelaskan. Tapi mereka juga nggak datang. Ya kan? Tapi pada saat itu saya kasih tahu Rasulullah SAW itu menurunkan dari arah kepala kaki dulu. Yang dibaca Bismillah ala millati Rasulillah. Nggak perlu dibuka itu pocongnya. Saya bilang itu tradisi. Kalau saya tanya mana dasarnya? Pasti nggak bisa jawab kan, saya bilang gitu. Kemudian dibaca sholawat Allahumma selamat, hidung ditempelin ke, itu nggak ada kerjaan semua sholawat itu nggak dibaca pada saat itu. Kan nggak mungkin kita berdebat pada saat itu. Udah kita serahkan aja ini ke kita, ke keluarga. Karena saya yang ditugasin oleh mertua, ibu mertua untuk ngurusin dan kakak-kakak yang ada. Ya kan, kalian bantu untuk ya nguburin gitu aja. Dan tidak boleh turun kecuali mereka yang tadi malam tidak berkurban badan. Ya alhamdulillah. Kita sampaikan sunnah pada saat itu pada mereka. Dan kemudian setelah itu enggak ada talqin, kita kasih tahu dalilnya dan segala macam.
Nah sunnahnya nih sudah selesai, yuk kita doakan buat beliau. Itu yang Rasulullah anjurkan. Itu mungkin pertama kali dia dapatkan seperti itu. Nanti mereka pasti kan mencari kan. Dan alhamdulillah sekarang udah beberapa orang yang sudah mulai belajar sunnah. Jadi tetap kita harus melawan arus itu, bukan berarti untuk berantem, enggak itu. Harus dilawan. Kalau enggak, ya turun temurun begitu. Ya kan? Tetap kita harus sampaikan dengan cara yang baik. Soal nerima atau tidak saat itu urusan lain. Tapi alhamdulillah kan ada di antara mereka yang kemudian mencari, kemudian dapatkan. Alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa orang yang sudah mulai kenal sunnah itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian apakah boleh apabila memang sudah dipastikan sahabat-sahabat beliau ini soleh dan untuk menambahkan jemaah yang menyolatkan jenazah tersebut, ya silakan saja. Tidak masalah. Atau misalkan sebelum meninggal, WA kawan-kawannya misalkan, nanti tolong dong kalau saya meninggal tolong kalian yang ngurusin, ya kan? Bisa juga seperti itu. Ada seorang ibu tinggal depan majelis taklim. Saat itu masih belum ada masjid kita itu. Beliau Masya Allah gitu, dia selalu hadir di kajian itu. Dan keluarganya semua tidak ada yang kenal sunnah. Tapi saat beliau sakit keras, beliau pesan kepada suami dan anaknya, tolong yang ngurusin jenazah saya nanti adalah jamaah orang ini. Jamaah dari sini dia bilang gitu. Kalian jangan ikut-ikutan. Nah, alhamdulillah dalam hal ini wasiat dilaksanakan. Ya kan Pak, ini ibu saya sebelum meninggal minta bahwa ya kan jamaah yang melaksanakan ini, yang ngurus jenazah. Oh, alhamdulillah. Sedang mereka pada saat itu sedang ngerajut bunga gitu. Enggak boleh yang begini. Oh gitu enggak boleh. Akhirnya ngikut-ngikut itu. Karena takut apa? Wasiat orang tua. Ini wasiat orang tua loh. Kita gitu kan aja kan. Wasiatnya benar, kita tekankan lagi. Ya alhamdulillah ibu-ibu yang ngurusin itu bereskan semua, ya sudah. Lalu kita sarankan enggak boleh ada acara ini gitu. Kalau mau nanti sedekah atas nama beliau, enggak perlu ngundang orang berdoa, kalian yang berdoa. Ya kan, bersedekah silakan. Kalau misalkan bersedekah enggak mesti ngundang orang ke rumah kan. Makan nasi uduk di pinggir jalan, ada orang solehah gitu kan. Kasih makan mereka, niatkan atas nama orang tua, terampuni dosanya. Wakafkan apa, buat masjid ataupun beli karpet dan seterusnya gitu, Quran dan lain-lain. Insya Allah itu yang bermanfaat. Adapun ini tidak boleh. Oh gitu itu. Karena orang tua kalian udah belajar sunnah Rasulullah SAW. Itu diceritain, Masya Allah, Allah berikan hidayah padanya. Walaupun suaminya tidak. Suaminya enggak, anaknya enggak ada. Tapi alhamdulillah karena pesan itu dan wasiat itu, Allah jaga dan dengan membuat keluarga itu nurut dan diserahkan pengurusan jenazahnya pada teman-teman ibunya itu. Ini barangkali masih ada ini. Taib. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita boleh isbal? Karena ada orang yang bilang isbal itu boleh tapi tidak sombong. Mohon penjelasannya. Isbal itu udah sombong, Pak. Kenapa? Udah tahu diancam neraka. Ma asfala minal izar pabindar. Pakaian atau sarung celana yang di bawah mata kaki itu diancam dengan neraka. Lalu antum begitu buat baju, buat atau ngukur celana, bilang ke tailornya, tolong di bawah di mata kaki. Udah tahu ancamannya. Tidak ada orang lebih sombong daripada orang yang sudah diancam dengan neraka. Ya kan? Itu sombong. Dia mana tidak sombongnya dia. Nah, ada orang yang salah paham dengan hadis sahabat mulia Abu Bakar. Ya kan? Ketika Rasulullah mengatakan, kan banyak hadis, singkat saya 9 hadis terkait dengan ini. Saya pernah kumpulkan dulu. La yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat ya kan seorang di hari kiamat kelak itu. La yanzurullahu al-yawmal qiyamati ila man jarra thawbahu khuyala. Yaitu yang menyeret pakaiannya dengan sombong. Lalu sahabat mulia Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, inna ahada shikka thawbi yastarkhi."
ya Rasulullah, sungguh salah satu ujung dari pakaianku ini menjolor. Lasta minhum, Anda tidak termasuk golongan mereka. Apakah hadis ini karena sahabat mulia Abu Bakar ini memang bukan orang sombong, sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW dia tidak termasuk golongan orang yang sombong tadi, atau karena pakaiannya memang tidak isbal? Saya dapatkan penjelasan dari Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala bahwa dipastikan pakaian sahabat mulia Abu Bakar itu memang tidak isbal. Jadi beliau asalnya itu kan badannya gendut gitu, ya kan? Lalu kemudian agak kurus. Otomatis itu berdampak pada longgar pakaian itu. Sehingga salah satu dari ujung bajunya itu menjolor gitu. Andai kata itu isbal, maka keduanya kan. Ketika salah satunya ini menunjukkan karena badannya mengecil itu. Jadi sahabat mulia dikatakan oleh Rasulullah SAW, kamu bukan termasuk orang yang sombong itu karena beliau memang tidak isbal. Bukan karena beliau memang karakternya bukan orang sombong gitu. Paham ini? Nah ini yang kadang dijadikan dalil oleh mereka, selama tidak sombong, tidak apa-apa. Kita katakan tidak ada orang yang lebih sombong daripada seorang udah diancam neraka, lalu kemudian isbal. Ya kan? Wallahu ta'ala alam. Dan ada yang mengatakan itu pada saat sholat saja, di luar sholat tidak. Memang ada hadis khusus orang yang sholat sombong lalu kemudian disuruh sholat, disuruh ngulang sholatnya itu sama Rasulullah SAW. Jadi kalau antum bicara tentang hadis ini, kurang lebih ada 9 hadis itu, ya kan? Nah kasusnya itu ada Amir Bahrain yang dia pakai baju kebesarannya itu. Dia kemudian menyeretnya dengan sombong. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan itu. Ya kan? Dan kemudian ada hadis umumnya, man jarra thawbahu khuyala. Innallaha la yanzuru illa man jarra thawbahu khuyala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, bukan ini hadisnya. Ma asfala minal izar fa binnar. Ya kan? Pakaian atau apapun yang berada di bawah mata kaki itu, ya kan? Itu diancam dengan neraka. Ini dalil umumnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi mau sombong tidak sombong, isbal itu tidak boleh. Abdolnya itu sebetis, sebagaimana kasus sahabat mulia Abdullah bin Umar. Sampai mana? Segini. Yaitu sampai nisfas sak itu, separuh betis itu. Tapi kalaupun mau, kata Rasulullah, boleh sejajar dengan mata kaki. Jadi kalau antum misalkan kerja PNS, biasanya kan nggak boleh itu terlalu tinggi, semata kaki aja itu boleh, tidak apa-apa. Wallahu ta'ala alam. Jika ada seorang yang selalu meninggalkan kewajibannya ataupun lalai darinya, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Kita menasihatinya. Kalau kewajiban misalkan sebagai muslim dia meninggalkan sholat, melalaikannya, wajib kita ngasih tahu hukumnya. Bahwa orang yang mengingkari kewajiban sholat itu bisa kufur. Ya kan? Atau tidak mengingkari kewajiban sholat tapi sama sekali dia enggak sholat, bisa kufur. Atau dia tidak mengingkari kewajiban sholat, kadang tidak. Ya kan? Maka diminta untuk bertaubat. Kalau dalam negara Islam itu bisa dipancung keluar dari Islam. Dan kasih tahu konsekuensinya. Anda bisa pasah pernikahan Anda dengan istri Anda walau tidak ada masalah kan? Sehingga hubungan bisa zina. Anda bermasalah nanti dengan anaknya. Ya kan, kalau udah beda agama bukan mahram lagi. Kan gitu. Jadi banyak konsekuensinya. Kasih tahu mereka, karena kebanyakan orang kita, ya kan, itu memang tidak tahu. Bahkan saya setengah percaya. Ada seorang ikhwan, tadinya nyari rumah di Jakarta nggak dapat, di Bekasi nggak dapat, dia dapatnya di Cibinong. Pas deket musola yang jamaahnya alhamdulillah sunnah gitu. Akhirnya diajak sama temannya untuk sholat kan. Itu pertama kali dia sholat. Dia bilang ke saya, Pak Ustadz, ana wallah saya nggak tahu sholat itu kalau sholat itu wajib.
Emang mas apa agamanya? Muslim. Bapak Islam. Tapi kami nggak tahu kalau saya itu wajib. Saya baru tahu itu dari orang ini. Akhirnya dia pada saya minta guru ngaji, belajar sholat, belajar. Bisa jadi orang seperti itu. Memang nggak tahu kalau itu wajib. Bisa jadi gitu. Makanya kita harus tanya, kenapa Anda tidak sholat? Bahkan ada suami istri. Ya kan? Dia nikah ya karena udah merasa mapan, udah dewasa. Dan selama nikah nggak sholat. Qadarullah istrinya berteman dengan komunitas sunnah. Akhirnya ada kajian tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Di kepikiran, ini gimana hubungan kami, gimana? Akhirnya kemudian dia nasihatin suaminya. Suaminya marah. Kamu kan kita dari dulu nggak sholat. Saya tahu ABC kamu, jangan sholat paling alim sekarang katanya. Marah-marah itu. Sementara istrinya tahu konsekuensinya kan. Saya takut zina, Pak Ustadz gimana? Akhirnya dipanggil lah. Saya panggil ke rumah suami istri, saya kasih nasihat. Tapi tetap suaminya pada pendiriannya. Kemudian kita tanya ke Syekh di Madinah, mulailah ada santri dari sana, jawabannya suruh ancam. Diancam itu kalau kamu tidak sholat, saya akan tinggalkan. Disuruh khulu sama saya itu. Walau aslinya udah bisa pasah kan. Seperti itu. Tapi kalau di kita kan harus ada alasan untuk bisa membatalkan akte nikah itu kan. Kalau dia nggak mencerai berarti teman talak berarti dia harus khulu kan. Lalu diancam betul sama istrinya. Apa kata suami? Kamu udah tua, usia 52, suaminya 56 tahun. Kamu nggak mungkin ninggalin saya. Kamu punya apa? Suaminya memang kaya. Ya, suaminya memang kaya. Apa kata istri? Saya tidak butuh harta kamu. Jangan dikira saya takut meninggalkan kamu. Saya tidak mau di sisa usia saya, ya kan? Saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ingin husnul khotimah katanya. Akhirnya kemudian dia nggak mau satu kamar lagi. Ya kan, ngelihat istrinya serius, akhirnya suaminya takluk juga pada akhirnya. Dan alhamdulillah sekarang gaji juga. Gaji dan dia sholat. Ini penting bisa jadi karena mereka tidak tahu. Maka kewajiban kita sebagai muslim, nasihatin dia. Wallahu ta'ala. Dan apakah boleh kita di rumah kita ada pajangan-pajangan foto ataupun kaligrafi, doa-doa dan lainnya, apakah boleh disimpan tetapi tidak dibuang ataupun dihancurkan? Baik, kalau foto yang bukan, kalau yang gini, foto yang dilarang itu kan yang lukisan, itu buang, ya kan? Tapi kalau foto-foto, kalaupun itu tidak dibutuhkan sebetulnya, jangan dipajang, karena malaikat itu tidak akan masuk rumah yang ada foto-foto itu, atau patung, atau kemudian anjing, ya kan? Disimpan aja. Buat apa antum dipajang begitu kan? Kadang ayat kursi itu, ya kan? Dibaca enggak, itu sama dengan penghinaan terhadap ayat kursi itu. Dibaca enggak pernah dibaca, hanya jadi pajangan. Jadi ayat kursi itu supaya enggak hilang diamalkan, jadi zikir pagi petang. Ya kan? Ajarin keluarganya tuh baca setiap habis sholat 5 waktu sekali kan? Termasuk Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing sekali. Zikir pagi petang 3 kali. Kan begitu. Kalau misalnya bentuk kaligrafi itu sebaiknya dibakar aja. Dihancurkan, apalagi itu ayat Quran. Jangan dinistakan. Ya kan? Polos saja rumah itu. Ya kan? Polos. Apalagi ini kadang-kadang masalah foto pengantinnya, foto wisudanya, foto apa lagi yang dipajang. Banyak sekali. Ada yang nggak pakai jilbab. Kan itu dulu Ustaz, belum kita apa? Belum ngerti sunnah katanya. Itu nggak boleh, aurat tetaplah aurat. Ya kan? Segera diturunkan dan dimustahkan. Adapun foto-foto, kalau antum memang masih punya, simpan aja. Tapi jangan ditempel di dinding-dinding itu. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.